Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Allah ta'ala aidan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, guru kita yang baru saja membacakan manaqib Abah Guru Sekumpul, dan kita doakan semoga beliau selalu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu umurnya dan dimurahkan oleh Allah Subhanahu rizkinya, dan mudah-mudahan semua keturunannya itu menjadi anak yang salih dan yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami cintai dan yang kami sayangi, anaknya kami Muhammad Aulia Muttaqin sebagai pimpinan Majelis Ta'lim Anwarul Aulia yang sekarang kita berada di majelisnya. Yang kami hormati dan kami cintai bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang juga berhadir pada saat ini. Terima kasih. Sambil menunggu guru kita yang ditunggu-tunggu oleh bapak dan ibu karena sidin belum datang, Habib Muhammad. Jadi kita memenuhi atau mengisi acara sebentar. Kamu dudukan aja kan kita berukuan kayaknya. Ya kalau jadi sambil menunggu sambil ya sudah. Kita diminta sedikit untuk menyampaikan hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi itu tidak hanya sekedar kita peringati, namun peringatan yang kita peringati Isra Mi'raj itu supaya ada manfaatnya bagi kita yang memperingatinya, tentu saja kita akan mengambil hikmah yang ada di dalamnya itu. Banyak memang hikmah yang ada di dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung aja kita. Salah satunya peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di waktu malam. Tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu di siang hari. Kenapa demikian? Karena mungkin isyarat dari Allah Subhanahu kepada Rasulullah dan kepada kita umatnya Rasulullah. Seolah-olah, hai Muhammad, kata Allah, peristiwa Isra Mi'raj yang aku lakukan terhadap dirimu di waktu malam, tidak di waktu siang, itu mengisyaratkan bahwa waktu malam itu, hai Muhammad, adalah waktu yang sangat berharga untuk kita. Datang ke beliau sudah. Waktu malam adalah waktu yang sangat berharga untuk kita. Dan hal itu kata Allah, hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa waktu malam yang sedikit itu sangat berharga untuk kita.
Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil lailah la sa'atun la yuwafiqu abdul muslimun yas'alullah ta'ala min amrid dunya wal akhirah illa a'tah. Di waktu malam itu apabila kita wahai bapak dan ibu tepat waktunya saat yang ditentukan oleh Allah kita bermohon kepada Allah sesuatu permohonan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad, Allahumma salli ala Habibina wa Syafi'ina wa Qurratina wa Maulana Muhammad. Tepat baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah. Sama isi akannya kosong di pay. Sobat lagi pelah. Aina amun kebanyakan. Tang malam malah bulikan. Habib belum makan sekok. Waktu malam ada waktu yang berharga. Apabila kita meminta sesuatu kepada Allah, baik urusan dunia yang kita pinta atau urusan akhirat yang kita pinta, maka tahu iya Allah akan berikan permintaan kita itu. Maka urusan kita baik urusan dunia banyak banget. Permasalahan kita hidup dunia banyak banget. Ya kalau dibilang. Nah, untuk meluluskan urusan kita di dunia, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Insya Allah urusan kita di dunia dikabulkan Allah. Zalika kulai, hal itu setiap malam diberikan Allah untuk kita. Bukan hanya malam Jumat, bukan saja malam Senin, tapi kulalailatin, setiap malam diberikan Allah untuk kita. Jadi kita manfaatkan malam itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita segala macam urusan kita di dunia yang begitu banyak bisa diselesaikan oleh kita kalau kita tidak pernah bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Kada pernah, maka urusan kita yang begitu banyak tidak akan kita terselesaikan oleh kita karena kita tidak pernah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. May yad'uni fastajibalah. Siapa saja dia hamba kata Allah yang memanjatkan doa kepadaku, maka doanya itu akan aku perkenankan. Sampaikan kata Allah, hai Muhammad, kepada umatmu. Isyaratnya mungkin demikian. Wallahu a'lam. Wa may yas'aluni fa'utiyalah. Siapapun yang memohon sesuatu kepadaku, maka permohonannya itu akan aku kabulkan. Allah sediakan untuk kita memohon kepada Allah, dan Allah menjadikan setiap permohonan kita akan dikabulkan Allah. Kapan waktunya? Tengah malam, lailan, di waktu malam. Jadi kalau bapak dan ibu ingin permohonannya didengar Allah, dikabulkan Allah, maka memunajatlah kita di waktu malam. Bagaimana permohonan kita itu bisa terkabul kalau kita tidak pernah sekali-kali bermunajat kepada Allah di waktu malam? Kada biasa, ada mungkin, ya kalau. Nah, kalau kita ingin segala doa kita dikabulkan Allah, mohon kepada di waktu malam. Dan siapa saja meminta ampun kepadaku, kata, maka dosanya akan aku ampuni. Nah, itu salah satu hikmat yang kedua aja. Setelah Nabi kita ingin pulang dari menghadap Allah, maka Allah memberikan hadiah kepada Nabi dan untuk kita. Hadiah. Hadiah apa yang diberikan Allah kepada kita? Hadiah salat. Jadi salat itu jangan kita akan rasakan perintah, tapi hadiah Allah. Hadiah dari Allah. Tapi zahirnya perintah kan? Hadiah dari Allah. Ada merupakan hadiah dari Allah kepada kita. Kita terimalah hadiah Allah itu dengan hati yang senang. Kita terimalah hadiah Allah itu dengan hati yang gembira. Jangankan Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita, kita sesama kita Habib memberikan hadiah kepada ulun. Nah, guru Mas, ya Habib, hadiah
Ulun awan sampian, wah senang banget ulun kalau ada hadiah Habib. Maka apabila ada teman ulun yang datang ke rumah, nah yang tahu ini hadiah Habib Muhammad nih. Arai banget ulun. Hanya Habib Muhammad memberikan, apalagi kalau Allah Subhanahu memberikan hadiah, maka alangkah senangnya kita menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasakan perintah, hadiah dari Allah. Senang kita menerima hadiah Allah. Dan nilainya hadiah Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita itu sangat besar nilainya. Tidak ada yang menandingi nilai hadiah Allah yang bernama salat. Terima hadiah Allah itu. Kita kerjakan hadiah Allah itu. Salat 5 waktu kerjakan. Hadiah dari Allah. Jadi orang yang beriman dia sangat senang menerima hadiah Allah. Setiap saat dan setiap waktu kalau sampai waktunya dia kerjakan dengan sebaik-baik hadiah Allah, hadiah Allah, hadiah Allah. Dan nilainya sangat besar. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu hadiah Allah, merasa perintah jadi beban jadinya. Ya kalau beban. Tetapi kalau merasa hadiah Allah tidak beban, senang. Senang jadinya karena hadiah Allah. Dan manfaatnya sangat besar. Di dalam salat itu apabila kita membaca surah Fatihah. Surah Fatihah. Sebentar biplah. Surah Fatihah. Hadiah dari Allah sangat besarnya. Apabila hamba Allah berdiri kemudian dia mengatakan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar yang diucapkan oleh orang yang salat, maka fadilahnya hadiah Allah tadi, maka fadilahnya kharaja boleh, khurija boleh, min zunubihi kayaumin waladhu umum, dikeluarkan atau keluar dosanya, min zunubi daripada dosanya, khurija min zunubi dikeluarkan dari dosa-dosanya, dikeluarkan daripada kesalahan-kesalahannya, karena keluar akhirnya orang yang mengucapkan Allahu Akbar di waktu salat kayaumin waladatu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bukan main hadiah Allah. Ya kalau bukan main hadiah Allah. Sangat berharga, sangat mahal nilainya. Tidak ada alat sesuatu di dunia ini yang bisa mengeluarkan kesalahan kita, yang bisa mengeluarkan dosa kita, selain dari mengucapkan Allahu Akbar di waktu kita saat tidak ada di dunia alat untuk mengeluarkan kesalahan kita, alat untuk mengeluarkan dosa, tidak ada. Tapi hadiah dari Allah, hanya ucapan Allahu Akbar di waktu salat bisa keluar semua dosa kita. Kayaumin waladhu, bukan main. Wa idza qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan apabila dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebelum membaca Fatihah disunatkan kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa bujur-bujur aja bacaannya. Kataballahu bikulli syaratin hasanah. Allah catatkan untuk orang yang membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim di waktu salat kebaikan sejumlah bulu-buluan yang ada di tubuhnya, mulai bulu yang ada di kepala sampai bulu yang ada di kaning, sampai bulu yang ada di lubang hidung, sampai bulu yang ada di dagu, sampai bulu yang ada di dada, sampai bulu yang ada di antara pusat awan paha. Ada di bulunya kalau itulah. Sejumlah bulu itu Allah berikan kepada kita hasanah, kebaikan luar biasa, hadiah Allah yang Allah berikan kepada kita. Apa kita tidak mau mengambil hadiah Allah? Rugilah orang yang tidak mau mengambil hadiah Allah itu. Hanya auzubillahi minasyaitonir membaca di waktu salat sudah kebaikan kita sejumlah bulu-bulu yang ada di tubuh kita. Wa iza qara'al Fatihah, apabila kita baca Fatihah, fakana mal haji wa i'tamar, seolah-olah dia mendapat pahala orang yang berhaji dan berumrah. Luar biasa hadiah Allah.
Jadi rugi sekali orang yang tidak mau mengambil hadiah dari Allah. Artinya orang yang kada mau salat tuh nah rugi banget. Kada dapat apa-apa. Wa iza raka'a apabila ruku paka'anna ma tasaddaqa biwaznihi zahaban. Apabila dia Allahu Akbar ruku paka'anna maka seolah-olah ia itu bersedekah emas seberat badannya. Untung banget nang gemuk badan, jangan dikurusi. Ya kan? Sayang. Seolah-olah ini bersedekah emas seberat tubuhnya atau seberat badannya. Untung banget. Bukan main hadiah Allah. Ya kalau bukan main. Kenapa? Kita tidak mau mengambil hadiah Allah yang sedemikian rupa hebatnya, luar biasa. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita ulangi. Tidak diteruskan sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian apabila kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, asal bujur-bujur aja membacalah. Ya kalau alhamdulillahi rabbil alamin. Yang rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan salah ya, alamin. Rabbil ain alamin. Tidak sia-sia ucapan kita alhamdulillahi rabbil alamin di waktu salat. Tidak sia-sia. Maka dijawab oleh Allah. Setiap kita mengucap alhamdulillah berarti kita menerima nikmat Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nikmat Allah. Kita bersyukur. Janji Allah la in syakartum la azidannakum. Maka kata rahmati laka fid dunya wal akhirah. Hai hambaku yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rahmatku, kasih sayangku. Salah. Nikmati laka fid dunya wal akhirah. Nikmatku hai hambaku yang mengucapkan alhamdulillah untukmu. Baik nikmatku yang ada di dunia ataupun nikmatku yang akan kamu dapatkan di akhirat. Diserahkan Allah kepada kita nikmat Allah. Hanya baca alhamdulillahirabbil alamin, bukan main hadiah Allah. Supaya kita mau menerima hadiah Allah aja nih. Ya kalau jangan disia-siakan hadiah Allah. Hadiah sama kita dibangga-banggakan, tapi hadiah Allah tidak dibangga-banggakan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Maka kata hai hambaku, rahmati laka fid dunya wal akhirah. Rahmatku kata Allah hai hambaku yang mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim di waktu salat untukmu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maliki yaumiddin. Kalau Fatihahnya lah. Maliki yaumiddin, jangan Malik yaumiddin tertambah kapnya. Nya kada belajar apa Malik yaumiddin tuh. Ini ilmu dengaran aja. Maliki yaumiddin. Napa kata Allah? Fadli laka fid dunya wal akhirah. Karuniaku hai hambaku yang mengucapkan Maliki yaumiddin akan kuberikan kepadamu baik di dunia ataupun di akhirat. Luar biasa. Hadiah Allah tuh. Supaya kita ada keinginan untuk mengambil hadiah Allah. Jangan disia-siakan hadiah Allah. Jangan disepelekan hadiah Allah. Bukan main untuk kita. Tuhan tidak pernah menyakiti kita. Kasih sayang Allah berarti kalau Allah Rahman, Allah Rahim. Jadi berikan hadiah yang luar biasa nilainya untuk kita. Cuma kita tidak mengerti, oh hadiah Allah yang besar nilainya untuk kita. Jadi kita cuekin aja hadiah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Napa kata nusrati laka fid dunya wal akhirah. Pertolonganku kata Allah hai hamba-hambaku akan aku berikan kepadamu di dunia dan di akhirat. Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita. Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita, bukan main. Kalau Allah memberikan pertolongan, tidak ada orang yang bisa memberikan pertolongan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mohon pertolongan kepada nusrati laka fid dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa kata Allah? Hidayati laka fid
ihdinas syiratal mustaqim akan kuberikan kepadamu baik di dunia ataupun di petunjuk Allah. Jadi kalau petunjuk Allah, orang yang salah semua baca ihdinas syiratal mustaqim, maka hidupnya semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu kaulu kaile petunjuk Allah. Kadar kalau dapat petunjuk Allah, dapat bimbingan Allah, berusaha karena Allah membimbing, betul terus usahanya. Bekerja karena bimbing Allah, betul terus pekerjaannya. Apapun yang kita berbuat karena dibimbing oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, insya Allah tidak ada yang keliru dan tidak ada salah. Hanya ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim, maka kata Allah, syiratal ladzina an'amta alaihim syafaati laka fid dunya. Kata Allah, hai hambaku, pertolonganku akan aku berikan kepadamu baik di dunia ataupun dia selalu mendapat pertolongan Allah. Jadi orang yang salat selalu mendapat pertolongan Allah. Orang yang salat selalu dapat pertolongan Allah. Dari zuhur ke asar salah antaranya selamat karena dapat pertolongan Allah. Asar ke maghrib karena pertolongan Allah selamat karena jangan khawatir, Allah menolong kita. Maghrib ke isya pertolongan Allah, isya ke subuh pertolongan Allah, semuanya dapat nusrati laka fid dunya wal akhirah. Ghairil maghdubi alaihim, kata kurbi laka fid dunya, kedekatanku terhadapmu hai hambaku baik di dunia ataupun dekat kita dengan Allah. Kurbi laka fid dunya, aku dekat denganmu di dunia. Kalau dekat jangan khawatir, biblah Allah dekat. Orang yang maha kawasa, jangan macam-macam ya. Kalau Allah yang maha kawasa, Allah yang sangat orang yang sangat melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita, Allah. Waladhdallin, kata Allah, aku tetapkan namamu di dalam daftar fi diwani su'ada, di dalam daftar orang-orang yang akan mendapat keberuntungan. Jadi nama kita ditulis Allah dalam sebuah daftar yang dalam daftar berisi nama-nama orang yang beruntung. Dan wa mahautu, dan aku hapus namamu itu min diwanis, daripada buku catat orang-orang yang ada beruntung. Sak askia. Luar biasa kalau hadiah Allah. Luar biasa. Dan apabila kita bertasyahud, salat, apa tuh? Atahullah sawabas sabirin, Allah berikan kepada kita pahala orang-orang yang sabar. Berapa jumlah orang-orang yang sabar sejak Adam sampai sekarang? Allah berikan kepada orang yang baca tahiyat di waktu salat, baik salat fardu ataupun salat sunat, sawabas sabirin, pahalanya orang-orang yang sabar. Wa iza assalamualaikum warahmatullahi kakanan assalamualaikum, maka putihat abu bujina samai tadhul biayi babi syaat. Allah bukakan pintu surga yang 8, persilahkan kita masuk dari arah pintu yang mana saja yang kita inginkan. Luar biasa hadiah Allah. Rugi bagi orang yang tidak menerima hadiah Allah dengan hati yang senang. Jangan hadiah manusia aja yang senang, hadiah Allah harus lebih senang lagi karena manfaatnya untuk kita. Sehingga salat itu berfungsi as-salatu imaduddin. Salat itu ada tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamatin. Siapa yang melaksanakannya maka menjadi agama. Wa man taraka faqad hadam. Orang yang tidak mau salat berarti dia orang beruntung agama. Kira-kira itu sajalah. Karena Habib sudah ada di samping. Karena tujuan kita mendengar nasihat Habib Muhammad. Ulun tadi hanya menapai lubangnya aja. Nyebel lubang bang, karena masuk nyamuk. Nah inilah barangkali yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya ulun minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.